Rampes. Kembali lagi bersama channel Akas Headshot. Oke, kali ini saya akan menerangkan tentang cutleries nih, equipment yang di restoran bintang 4 dan bintang 5 sih terutama. Di sini saya akan menerangkan kalau kamu nih suatu saat mau makan di restoran ya, di restoran bintang 4 bintang 5 gitu, kalian jangan bingung misalnya kalau kok banyak banget sih, sendoknya banyak, garpunya banyak, terus ya pisaunya juga banyak. Ini gimana sih cara pakainya gitu. Nah, pertama-tama ini saya akan menerangkan namanya dulu ya guys, namanya dulu, nama dari cutleries-nya, nama dari benda-benda tersebut. Untuk di next videonya saya akan menerangkan table manner juga ya, bagaimana tata cara makan yang benar di restoran bintang 4 dan bintang 5. Oke guys, langsung saja yang pertama, yang pertama kita terangkan di silverware ya. Di sini saya udah siapkan beberapa macam, nih banyak banget ya. Saya akan menerangkan dari yang paling kanan dulu nih. Nah, ini adalah chopstick. Chopstick ini yang biasa kita sering sebut tuh sumpit ya, tapi di hotel itu dikasih namanya chopstick. Oke. Nah, ini adalah dinner spoon. Di setiap hotel itu pasti beda-beda karena dari mereknya, dari itunya, jadi gimana suplainya yang ke hotel ya. Pada umumnya sih bentuknya ya sama, dia lebih gede gitu. Dinner spoon itu digunakan untuk makan makanan yang utama ya, main course. Nah, di sini saya akan jelaskan nih knowledge yang paling penting lagi, belum tentu semua orang tahu ya. Di spoon ini ada bagian-bagiannya yang harus kita ketahui. Oke. Pertama dari sini nih. Ini namanya handle. Oke. Nah, itu ada namanya neck, leher ya. Ini bagian sininya nih, itu disebut eating part. Oke. Di sini disebut base, di sini disebut hollow. Oke ya, clear ya. Ini dinner spoon. Nah, di sebelahnya ada dinner fork. Oke, dinner fork. Dinner fork ini juga ada bagian-bagiannya nih. Hampir sama spoon, cuman di sini ini ada sama handle, ini ada neck, ini ada front, artinya rongga ya. Terus di sini ada pierce part. Pierce part itu bagian yang untuk nusuknya, pierce, kayak orang di piercing gitu kan, di telinga pierce, tusuk gitu. Iya. Oke, clear ya. Di sini ada straw. Ini namanya ice tong disebutnya. Oke. Nah, ini ada steak knife. Steak knife ini digunakan untuk makan steak ya. Di sini juga ada bagiannya, kurang lebih sama. Di sininya ada bagian handle-nya. Di sini ada neck. Nah, di sini ada blade. Di sini ada cutting part. Oke. Nah, ini yang lebih kecil daripada dinner nih. Disebutnya beda ya, ukurannya aja udah beda. Disebutnya dessert spoon. Untuk nama bagian-bagiannya sama. Ini digunakan untuk dessert. Namanya aja udah dessert ya guys. Oke. Ini ada dessert fork. Ini kan dinner fork dia gede nih. Dessert forknya lebih kecil ya. Dessert fork untuk bagian-bagiannya sama. Nah, ini ada soup spoon. Dia bedanya sama dessert spoon atau dinner spoon, dia ini lebih bulat untuk bagian eating partnya nih, lebih bulat ya. Ini soup spoon. Nah, di
knife sama dessert knife. Kegunaannya sama, dinaruh buat main course, hidangan utama. Yang dessert knife itu untuk makanan pembuka atau makanan penutup. Di sini ada teaspoon untuk teh atau kopi ya. Di sini ada ladle. Ladle ini digunakan untuk biasanya sih untuk porridge, bubur, atau dessert yang menggunakan kayak es gitu, es cendol, es campur. Nah ini untuk centongnya, ibaratnya centong lah bahasa Indonesianya, ladle ya. Oke. Nah ini nih seperti fork tapi kok besar banget ya, ini untuk apa ya? Nah ini juga spoon tapi kok besar banget gitu. Apa iya ada orang makan segede gini mulutnya? Ini itu untuk serving fork dan serving spoon. Serving fork ini buat jika kalian pernah dengar ada prasmanan nih, nah dia ngambilnya pakai ini. Yang fork itu biasanya yang berbentuk noodle gitu ya, kayak mie, bihun. Nah terus kalau serving spoon ya ini untuk makanan lain kayak nasi, ayam ya, yang pada umumnya lah selain noodle gitu ya. Nah ini tuh bisa jadi satu kesatuan nih. Ini kalau dipisahin kan ini tadi serving fork, ini serving spoon ya. Kalau jadi satu kesatuan itu bisa jadi ini namanya klem. Ini buat ngambil roti. Kalau ada kerja di hotel nih, kalau ngambil roti biasanya kayak gini. Ini buat bisa jadi klem. Fungsinya hampir sama kayak ini, tong ya. Oke, untuk silverware itu aja. Kita kembali ke Chinaware. Chinaware ini sebetulnya banyak ya, tapi saya menjelaskan yang umumnya aja agar kalian nggak terlalu susah mengertinya. Ini yang umumnya aja ya. Di sini ada teapot, ini namanya teapot. Ini Demitas cup, Demitas saucer ya. Gunanya untuk minum espresso coffee ya. Terus ini ada sup cup. Ini sup cupnya, ini sup saucer untuk makan sup. Oke. Nah ini ada tea cup atau coffee cup, orang bilang tea cup. Ini ada tea cupnya, ini tea saucernya. Nah di sini ada namanya dessert plate. Dessert plate ini digunakan untuk dessert hidangan ya, hidangan penutup ya. Dessert plate ini diameternya 20 cm ya. Ya beda-beda sih, di tempat lain ada yang 25 atau 23, tapi ini 20 cm seperti ini. Untuk namanya juga di sini ada nih, ada nama-namanya juga untuk plate nih. Yang bagian sininya adalah rim ya, terus ininya nih hollow, nah yang bawah ini base. Oke. Nah ini dinner plate. Dinner plate ini untuk hidangan utama ya, jadi ukurannya juga lebih besar. Dinner plate ini ukurannya itu 27 cm. Nah ini yang terakhir ada sauce dish yang double. Ini untuk bisa saus sambal, bisa kondimen, sambal apapun. Jadi disebutnya kalau di hotel tuh kondimen ya. Oke. Untuk Chinaware segitu. Mari kita lanjut ke glassware, ke bar. Oke, follow me. Oke, sekarang kita sudah ada di bar. Saya di sini mau menjelaskan bagian glassware ya. Tadi udah silverware, Chinaware, nah sekarang glassware. Ini juga nggak kalah penting nih.
Saya akan jelaskan dari sisi yang paling kanan dulu. Di sini ada ini juga satu kesatuan sih. Nah, dari sini ke sini tuh satu kesatuan, namanya The Family of Tumbler. The Family of Tumbler ini dari yang paling kecil ini ada shot glass, digunakan untuk shoot spirit ya, dry spirit kayak Bacardi, gin, rum, vodka, tequila. Oke. Itu jika menggunakan tanpa es nih, single shoot atau double shoot, pakai gelas yang ini. Nah, terus setelah ini ada old fashion. Old fashion ini lebih besar ukurannya daripada yang shoot glass ini. Old fashion ini dia 3 oz ya. Oz itu bahasa hotel itu, oz itu lebih ke satu oznya itu 30 mili. Nah, ini berarti kalau 3 oz itu 3 kali 3 90 mili ya ukurannya gelas ini. Ini untuk sama ini juga spirit juga, tapi dia yang lebih pakai es on the rock gitu disebutnya ya. Oke, nah di sebelahnya ini ada jus glass. Itu ukurannya itu 4 oz. Artinya 4 oz kali 3 itu 120 ya. 4 oz itu ini nih, jus glass digunakan untuk minum jus di hotel. Nah, ini ada tumbler. Tumbler ini 8 oz ya. Digunakan untuk koktail yang racikan. Nah, di sini ada highball. Highball ini 10 onsis ya. Volumenya 10 onsis. Ini digunakan untuk koktail juga yang pakai gelas tumbler ya, yang pakai highball. Nah, di sini harusnya ada 2 lagi nih, habis highball, terus Colin sama zombie yang lebih tinggi lagi. Ya, kalau di kira-kira tinggi Colin segini, tinggi zombie segini. Nah, itu juga sama semua buat koktail ya. Nah, di sini ada margarita glass. Margarita glass ini volumenya 4 oz. Oke, 4 oz. Ini digunakan untuk koktail juga, margarita ya, yang biasa diminum James Bond. Kalian tahu kan filmnya? Nah, di sini ada juga champagne tulip. Champagne tulip ini kenapa sih disebut champagne tulip? Ya karena mirip bunga tulip ya. Digunakan untuk minum champagne. Ini ada cocktail glass atau martini glass. Biasanya orang bilang martini glass, ada yang cocktail glass, nggak apa-apa. Semua sama karena di sini juga disebut suka dipakai untuk martini, dry martini atau terus di sini ada iris glass. Iris glass ini seperti ini ya, yang dipakai untuk iris coffee. Nah, tadi lupa, di sini cocktail glass ini oznya 3 oz. Ini iris glass ini 6 oz. Nah, water goblet ini namanya water goblet, dipakai untuk air putih ya. Biasanya kalau kalian makan di restoran, untuk gelasnya itu pakai ini untuk minum air putihnya. Water goblet ini full sampai sini 8 oz. Oke, lanjut ke sini. Ini ada pilsner glass. Pilsner glass ini dari namanya sih digunakan untuk minum bir ya. Ini harusnya ke dalam keadaan dingin. Di sini dingin gitu, dimasukkan ke freezer. Jadi untuk menjaga suhu bir tetap dingin. Karena minum bir itu mesti dingin ya, tapi tidak menggunakan es supaya kadar airnya nggak terlalu banyak di birnya itu. Oke. Dan rasa juga tidak berubah. Ini pilsner glass. Oznya di sini 10 oz juga. Nah, ini ada
iced tea glass. Tapi bila kamu yang punya nama lain nih, iced tea glass, tapi kebanyakan di sini kami menyebutnya iced tea glass. Kalau ada yang punya nama lain nggak apa-apa. Nah ini ada Coco Grande, bisa Coco Grande, bisa Hurricane glass. Oke. Nah ini untuk volumenya 10 oz, ini 8 oz. Oke, lanjut ke sini. Ini namanya cream jug ya. Yang di video sebelumnya sering dipakai ini kalau buat steam susu atau nyimpen creamer gitu ya, agar menjaga suhunya tetap panas atau yang dingin dia dingin gitu. Oke, ini namanya shaker. Shaker ini ada banyak bagiannya ya. Nah, di sini ada body, ada strainer, ada juga tutupnya ini top gitu ya. Oke, yang terakhir ini ada water pitcher, stainless water pitcher. Oke, sudah guys, seperti itu barusan touringnya yang dari mulai silverware, chinaware, glassware. Oke guys, nah jadi sekarang kalian tahu nih untuk kedepannya kalau lagi makan di hotel bintang 4, bintang 5, katalogis apa yang kalian gunakan kalau sedang lagi makan main course atau lagi makan dessert, jadi tahu kan harus pakai apa. Oke guys, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa subscribe ya dan bunyikan loncengnya untuk next videonya nih. Saya akan membuat table manner. Seru nggak? Ikutin terus ya. Thank you, bye.